akan melanjutkan apa yang sudah dijelaskan oleh Bu Emi masih tentang pembelajaran sosial emosional. Terakhir tadi Bu Emi kan sudah menjelaskan ada 5. Sebenarnya kompetensi sosial emosional itu ada 5. Jadi ada kesadaran diri, manajemen diri, kemudian ada kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi itu ada 5 keterampilan sosial emosional yang nantinya harusnya dimiliki nggak hanya oleh guru sebenarnya ya, semuanya orang sebenarnya ya. Ini bisa diterapkan juga ketika menghadapi anak sendiri juga bisa. Atau jadi siswa juga bisa menerapkan, kemudian guru-guru, semua orang juga bisa menerapkan. Tapi di sini kita fokusnya bagaimana materi saya ya, itu bisa diterapkan, diimplementasikan ya. Ini implementasi pembelajaran sosial dan emosional itu sebenarnya bisa empat, ada 4 cara. Bisa menguatkan 5 KSE ini kepada pendidik dan tenaga pendidikan. Kemudian mengintegrasikan 5 KSE tadi ke dalam pembelajaran, jadi praktik mengajarnya. Jadi nanti masuk ke dalam RPP-nya. Nanti kalau sempat saya tunjukkan, saya sudah mencoba menyusun RPP. Jadi KSE ini sebenarnya mungkin sudah include ke dalam kita sudah ngajar. Cuma kadang kan tidak dimunculkan di RPP-nya. Jadi nggak sistematis gitu aja. Kemudian implementasi KSE itu juga bisa dalam bentuk iklim kelas, budaya dan kebijakan sekolah, ada juga bisa secara spesifik dan eksplisit. Untuk yang akan saya jelaskan sekarang itu hanya fokus kedua, yaitu menguatkan 5 KSE kepada pendidik dan tenaga kependidikan dan juga bagaimana mengintegrasikan KSE dalam praktek mengajar. Jadi 2 poin yang awal, seperti itu. Saya lanjut. Nah, implementasi yang pertama, untuk menguatkan 5 KSE pada pendidik dan tenaga kependidikan, itu ada tiga cara, yaitu menjadi teladan atau contoh, karena kan memang kita sebagai guru itu kan itu sebagai teladan yang baik ya, uswatun hasanah. Nah, jadi memodelkan kompetensi dan pola pikir KS ini di seluruh komunitas sekolah. Kemudian bisa dengan cara belajar, jadi merefleksikan KSE pribadi dan mengembangkan kapasitas untuk mengimplementasikan kompetensi sosial emosional itu bagaimana. Yang ketiga dengan cara berkolaborasi, yaitu menciptakan struktur pembentukan komunitas belajar profesional atau pendampingan rekan sejawat tentang KSE ini. Nah, ini mungkin untuk penjelasannya masing-masing. Jadi contoh dari memodelkan atau menjadi teladan itu contohnya yang menerapkan KSI itu sesuai dengan tugas kita, kemudian menciptakan budayanya di sekolah, kemudian menunjukkan kita peduli sama rekan sejawat, itu juga bisa salah satu implementasi dari KSE. Kemudian yang kedua itu belajar. Contohnya seperti sekarang ini kita akan mengadakan sesi praktik baik tentang KSE lah, ini juga implementasinya seperti itu ya, sesi berbagi praktik baik itu ya. Itu kan kita sama-sama belajar di sini. Kemudian membiasakan merefleksikan diri, kita sudah gimana sosial emosional kita secara pribadi seperti itu. Meluangkan waktu untuk melakukan perawatan diri. Wah, ini yang suka perawatan, self care ya, healing ya, ibu-ibu. Mungkin bapak-bapak juga bisa, itu Pak Yanuar juga itu sedang healing juga. Healing makan. Ya, itu juga proses belajar. Bikin makan ya, bukan ya. Itu juga proses belajar dari kita mengimplementasikan sosial emosional kita, seperti itu. Lanjut, untuk yang berkolaborasi, itu penerapannya ya kita membuat komunitas belajar yang bersama, ada yang mungkin sistem mentoring rekan sejawat, kemudian integrasi kompetensi sosial emosional ini waktu di rapat dinas, nah itu bisa nampak juga itu bagaimana mengontrol manajemen diri gitu kan, nampak juga ketika untuk keterampilan yang berelasi, nah itu kan juga termasuk ya, seperti itu. Yang implementasi terhadap rekan sejawat lah intinya gitu. Lanjut untuk yang sebentar, ada iklan juga. Implementasi yang kedua yaitu
mengintegrasikan dalam praktek pembelajaran. Nah, ini yang maksud saya bisa dituangkan, mungkin muncul di RPP dan juga nanti dipraktekkan di pembelajaran. Intinya KSE itu kan, intinya pembelajaran sekarang itu kan, apalagi kumur itu kan berpihak pada murid, gimana guru itu bertindak menjadi sebaik-baiknya ya, bisa jadi peri juga bisa itu ya. Anaknya lapar, bukan lapar, itu agak dantrum. Iklan dah. Jadi integrasi pembelajaran, jadi integrasi KSE dalam praktek pembelajaran itu mulai dari pembukaan inti sampai penutupannya. Contohnya di pembukaan itu, pembukaannya itu yang hangat ya, jangan datang-datang sudah marah-marah gurunya ya. Tahap ini bukan hanya untuk ditujukan untuk membangun kedekatan, tapi juga mengkaitkan dengan tujuan pembelajarannya apa, termasuk tujuan ini P3-nya kan profil pelajar Pancasilanya ya, dan KSE-nya seperti itu. Kemudian pada kegiatan inti, tahap ini membuat apa ya, KSE itu secara eksplisit dalam pembelajaran, memastikan kesempatan interaksi atau diskusi murid, mendukung semua kebutuhan siswa, memberikan waktu untuk peregangan. Nah, mungkin tengah-tengah pelajaran ada ice breaking seperti itu ya. Menginternalisasi pembelajaran baru, umpan balik tentang pembelajaran seperti itu. Intinya seperti itu. Kemudian pada kegiatan penutupan itu yang optimistik. Jadi menggabungkan refleksi, kan biasanya kan merefleksikan pembelajaran di penutupan dengan cara-cara yang positif seperti itu. Ada lanjutannya enggak ya ini ya? Kayaknya tuh mau saya tunjukkan RPP, tapi bisa muncul enggak ya? Kayaknya ini share screen saya enggak bisa muncul kalau ntar. Kalau ntar saya hentikan dulu. Sebenarnya mungkin di RPP-nya ibu-ibu, mbak-mbak sekalian ini sepertinya sudah bagus-bagus pasti ya RPP-nya. Belum bikin RPP, Bu. Oh, belum. Kenapa belum? Tinggal ganti tanggal ya? Oh, ganti kurikulum, Bu. Oh, ganti kurikulum ya. Tuh gimana ini? Cari referensi dulu berarti. Menunggu Bu Emi dulu selesai. Waduh. Saya tak menunggu wangsit dulu. Bentar, mungkin saya... Bu Kedi atau Pak Latif mau membantu. Menunggu Bu Kedi dan Pak Latif nge-share RPP-nya. Nggak usah rebutan gitu. Urung gara. Jaluk Emi sesuk. Tuh, kan Emi semua ini kayaknya. Muncul belum? Belum muncul. Ya, sudah muncul. Muncul. Nah, katanya RPP kok modul ajar. Modul ajar ini kan sebenarnya bentuk lain dari namanya RPP ya. Atau di dalam modul ajar ini ada RPP-nya, ada langkah-langkahnya. Barunya besok modul ajar tetap ganti RPP lagi yang terbaru. Tetap modul ajar sekarang istilahnya kan. Sebenarnya nggak ada salah, ngomong RPP juga nggak salah kok. Ngomong RPP juga nggak salah kok. Ya. Ini saya kan ngajar IPA ya, Bapak Ibu. Jadi ini tentang materi yang saya angkat ya IPA kelas 7. Saya ngajar kelas 7 sekarang, ini tentang bab materi pertama tentang hakikat ilmu sains. Nah, ini modul ajar yang SMP seperti ini. Ya, kan awal-awalnya sama ya. Semuanya kan kalau identitas mungkin mirip seperti ini. Profil pelajar Pancasilanya apa, sarana prasarana, target. Nah, di kegiatan pembelajarannya seperti ini. Ini hanya share aja ya, belum tentu punya saya yang paling benar ya. Ini hanya menunjukkan saja. Kalau ada mungkin yang lebih tahu. Nah, ini jadi kayak dimasuk-masukkan aja KSE-nya itu. Tadi kan KSE itu kan ada 5 KSE. Jadi enggak semuanya harus masuk ke dalam pembelajaran, mana yang kita mau tekankan gitu. Jadi yang saya tekankan di kali ini itu tentang kesadaran diri, manajemen diri, sama karena nanti itu ada kegiatan berkelompok, jadi nanti kesadaran sosial sama berelasinya nanti bisa masuk ya. Jadi kalau saya menyimpulkan dari modul ajar saya, intinya kesadaran diri itu kan mengenali dulu, anak itu mengenali emosi dirinya, mempersiapkan awal belajar, itu kan bisa awal itu biar nggak sepaneng, itu ada yang namanya teknik stop, ya kan? Untuk menyadari emosi diri sama untuk mengontrol emosi itu manajemen dirinya, itu ada teknik stop namanya, kayak tarik nafas, berhenti, tarik nafas, hembuskan, itu juga bisa loh Bapak Ibu dimasukkan ke dalam
awal pembelajaran. Ini juga termasuk salah satu teknik dalam KSE. Jadi biar nggak sepaneng ngadepin murid itu diajak bareng-bareng tarik nafas, hembuskan kayak gitu dah. Kayak orang lagi apa ya? Ya kayak orang sedang di Lagi yoga. ya yoga ya, mirip yoga seperti itu atau ya awal-awal di materi biasanya gitu sekarang ya. Ada namanya teknik stop. Jadi sama aja ya dengan yang lain. Jadi ini cuma dimunculkan saja. Kalau kesadaran diri contohnya kan apa namanya tadi ya dengan teknik itu tadi. Kalau yang kesadaran sosial kan kegiatan berkelompok ini kan. Mana ya ini seperti ini contohnya. Nah ini kegiatan berkelompok ya kan. Ini ceritanya ini modul ajar saya kegiatannya itu berkelompok membuat mind mapping tentang hakikat ilmu sains. Jadi nanti itu ada dalam kegiatan berkelompok kan otomatis di situ kesadaran sosial sama relasinya anak muncul kan. Nanti berkelompok saling diskusi itu akan muncul. Jadi dimunculkannya seperti ini ya di pembelajaran. Dan saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah menerapkannya, cuma mungkin tidak ditulis di situ karena memang bukan masuk ke RPP apa ya, poin yang wajib ada kan. Yang kalau wajib ada kan mungkin profil pelajar Pancasilanya. Seperti itu nggih Bapak Ibu, saya hanya menunjukkan saja. Ini pas materinya karena diferensiasi pembelajarannya, jadi itu juga dimunculkan diferensiasi produk, proses, dan kontennya. Jadi karena materinya kami seperti itu, jadinya ya dimunculkan. Aslinya kalau RPP yang asli mungkin tidak sampai sediferensiasi ini ya. Karena dituntut, jadinya muncul seperti itu RPP-nya. Begitu. Kayaknya cuma itu aja dah ya, sebentar. Kalau yang tadi implementasi yang di iklim kelas ya, itu bisa berwujud kayak kita kan sering kan mengadakan untuk kesadaran sosial bisa ditingkatkan dengan adakan Jumat itu berbagi kayak infak itu kan juga meningkatkan KSE juga atau kegiatan itu membuat kesepakatan kelas seperti itu juga iklim kelas gitu. Jadi itu contoh implementasi KSE juga sebenarnya. Teknik stop ini juga sebenarnya juga pembelajaran secara eksplisit juga. Jadi itu implementasi KSE itu luas. Cuma kadang kita sudah mempraktekkan cuma tidak tahu kalau itu sebenarnya termasuk keterampilan sosial emosional seperti itu. Mungkin kadang materi ini bikin emosional juga ini ya. Sudah seperti itu saja. Terima kasih teman-teman.